Tadi Arya mulai dengan, ya tapi soal kereta itu kan bisnis to bisnis itu, dengan Cina itu. Apa pentingnya ucapin bisnis to bisnis terhadap hal yang secara kalkulasinya nggak mungkin punya skala ekonomi itu, kereta cepat itu. Apalagi kalau Anda sebut bahwa ya saya belajar tentang politik Cina. Cina itu berupaya untuk menghasilkan new capitalism dengan menggabung antara new communism dengan menggabung antara authoritarianism dengan kapitalisme itu. Jadi nggak ada bisnis yang otonom di Cina itu, dalam pemerintah Cina itu. Karena memang filosofinya begitu. Dia ingin ciptakan komunisme gaya baru dengan menggabungkan otoritarianisme dan kapitalisme. Jadi tesis Anda bahwa bisnis to bisnis itu fail, gagal itu. Kita masih menikmati Hari Sumpah Pemuda itu. Dan kita mau ukurkan keadaan sekarang dengan parameter tadi tuh, Sumpah Pemuda. Satu bangsakah kita? Enggak. Terpecah, divided nation itu. Sukmawati pindah agama jadi Hindu, semua orang ribut. Ada urusan apa? Urusan privat dia tuh. Artinya Presiden Jokowi gagal menghasilkan the idea of citizenship. Kalau orang percaya bahwa hubungan saya, hubungan kita semua di sini hanya hubungan kewarganegaraan, kita nggak persoalin agama orang. Artinya pemerintah gagal menghasilkan kesetaraan berargumen di dalam situasi citizenship. Yang ada citizenship. Itu. Tapi nanti dibilang itu salah sendiri, bukan kok Jokowi yang saya. Iya, karena dia berjanji dulu di dalam Siratul Mustaqimnya untuk menghasilkan kesetaraan warga negara. Dalam purgatorio dia diuji di situ. Kalau kita mau fair begitu cara berpikirnya. Megawati menginstruksikan agar semua kader PDIP di semua daerah membangun patung Bung Karno. Apa itu artinya? Kita tahu Bung Karno itu dieluk-elukkan oleh Joseph Tito sebagai bapak bangsa, sebagai nama Indonesia. Sekarang Bung Karno sekedar tinggal nama sebuah partai itu, partainya Arteria. Disempitkan justru Bung Karno menjadi nama sebuah keluarga. Bukankah itu mendegradasi kemewahan Bung Karno sebagai pemimpin dunia? Karena Ibu Mega nggak bisa menangkap bahwa Bung Karno itu begitu dia dimaterialisasikan, dia menjadi sempit itu. Tolong terangkan pada Ibu Mega. Jadi soal beginian yang mesti kita bongkar. Ini edisi perdana, saya bicara konseptual aja. Lebih bijak lah ya? Iya, karena dari dulu gue emang bijak. Seluruh pembicaraan kita hari ini menjadi nol resultantenya kalau kita tahu bahwa sampai sekarang Presiden Jokowi tidak membatalkan presidential threshold. Gak ada gunanya kita ngomong tentang kemerdekaan berpikir, kompetisi. Kalau di ujungnya hak individu untuk berkompetisi bebas dihalangi oleh kuota dungu yang namanya presidential threshold. Di mana di dunia ini, di dalam sistem demokrasi, PLT itu yang nantinya akan menguasai 217 kabupaten kota atau 287 dihasilkan melalui penunjukan, appointed. Boleh aja. Kapan? Kan dia PLT bisa berapa? 2 minggu. 3 bulan, oke. Ini 2,5 tahun, artinya separuh dari tahun pemilu, yang 5 tahun, 2,5 tahun, 287 daerah kita dikuasai oleh orang yang nggak dipilih rakyat. Gila ini idenya tuh. Coba dibongkar pikirannya. You cannot see the wood for the trees. Itu makronya. Jadi omong kosong bilang bahwa ada pertumbuhan demokrasi, kita oke lah itu Freedom House baru bilang nggak ada pertumbuhan demokrasi. Tapi oke, kita nggak mau dengar yang dari luar, kita pakai logik kita aja tuh. 2 soal. Tapi oke lah, kalau Pak Presiden Jokowi paham tentang apa yang dimaksudkan oleh pemuda-pemuda 93 tahun lalu, maka dia mesti bilang per hari ini saya sadar bahwa biarlah saya sendiri yang diuntungkan oleh presidential threshold, diuntungkan dengan cara tidak jujur. Saya ingin generasi berikut jangan pakai presidential threshold. Mulailah dengan situ, baru terbuka pikiran kita.